selanjutnya adalah sifat Allah yang mustahil itu adalah maut. Ya, maut itu anak-anak sekalian, tidak mungkin Allah itu mengalami kematian. Jadi Allah tidak akan pernah mati. Jadi kekal dia. Itu adalah sifat maut Allah. Ya, ingat ya anak-anak sekalian, Allah itu tidak akan pernah mati. Yang mati adalah yang namanya makhluk hidup, seperti manusia, binatang, hewan, gitu ya. Itu adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kemudian sifat Allah yang ke-11 itu ada sifat summu. Ya, summu ini artinya tuli. Jadi anak-anak sekalian, mustahil Allah itu tuli. Jadi Allah tidak pernah tuli. Makanya Allah menganjurkan kita untuk berdoa, selalu berdoa. Kita mau meminta apapun, berdoalah kepada Allah. Ya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberi. Ya, jadi Allah itu tidak pernah tuli, selalu mendengar. Ya, kita mau berbisik-bisik pun kepada teman, itu jangan dikira Allah tidak mendengar. Ya, jadi ketika kita mau berbohong, kita mau bercerita sesuatu yang tidak benar, itu hati-hati bahwa ada Allah yang akan mendengarnya. Ya, jadi sifat mustahil Allah itu tidak tuli, selalu bisa mendengar. Nah, selanjutnya adalah sifat Allah yang mustahil itu adalah umyu. Umyu itu adalah buta. Nah, Allah itu tidak akan mungkin buta, selalu bisa melihat. Yang bisa buta itu adalah hanya makhluknya, makhluk ciptaannya, seperti kita manusia, binatang, hewan, dan sebagainya. Allah itu selalu bisa melihat. Makanya hati-hati kalau kita mau mengambil hak orang lain atau menyolong punya orang lain, mengambil punya teman-teman kita. Allah selalu bisa melihat, tidak akan pernah buta. Jadi selalu Allah itu mengontrol apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi Allah itu tidak pernah buta. Ya. Lalu selanjutnya sifat mustahil Allah adalah sifat bukmu atau sifat bisu. Bisu itu Allah tidak mungkin dan mustahil untuk bisu. Ya, jadi Allah itu, nah, anak-anak sekalian, banyak sekali perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran itu yang menganjurkan kita untuk membaca. Iqra. Ya, ayat pertama kali yang turun itu adalah Iqra. Kita disuruh untuk membaca. Nah, itu artinya bahwa Allah itu tidak bisu. Nah, dengan membaca itu kita menjadi tahu bagaimana cara mengambil wudhu yang baik dan benar, bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Itu adalah perintah-perintah yang artinya Allah itu tidak bisu. Nah, itu adalah sifat mustahil Allah yang ke-13. Nah, anak-anak sekalian, jadi diingat bahwa sifat mustahil Allah itu ada berapa? Ada 13. Anak-anak hafal ya, hafal ke-13 sifat mustahil Allah itu, lalu dihafal juga artinya ya. Seperti apa tadi? Adam, bukmu, lalu kemudian fana dan sebagainya, ada 13. Nanti dihafal, begitupun artinya ya. Baik anak-anak sekalian, nah dari ke-13 sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari tadi, yang kita bahas tadi, diharapkan pada anak-anak bisa memahami bahwa Allah itu tidak pernah buta, tidak pernah tuli, tidak pernah meninggal, tidak akan pernah meninggal, dan Allah itu tidak banyak, jadi esa. Nah, anak sekalian,
nanti ada latihan ya dari Bapak Guru. Nanti soalnya ada beberapa nomor, nanti dicatat ya, dicatat, kemudian diisi di dalam kertas, kemudian nanti bisa setorkan ke Pak Guru.